juga mengubah password ya. Ini adalah hal yang sangat penting sekali teman-teman ya. Ya, jadi ya mudah-mudahan video ini akan bisa membantu Anda yang mungkin jauh dari upline Anda, leader Anda, hanya dengan menonton video ini Anda akan paham ya. Karena sangat sederhana caranya ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah cara update data. Jadi teman-teman, saat teman kita sudah terregister, dimemberkan, dia akan menerima SMS. Kemudian begitu dia pakai SMS itu masuk ke BioGrid, dia tidak bisa langsung masuk ke akunnya kalau belum di-update datanya. Karena data di awal waktu diregister adalah data baru umum saja beberapa. Jadi perlu ada data-data berikutnya, tanggal lahir, kemudian alamat yang lengkap, dan lain-lain. Harus diisi. Ya, kita akan belajar bagaimana cara mengisinya. Ya, oke. Kalau yang ini tidak boleh salah, dan pasti tidak salah teman-teman ya, karena ini tidak akan mempengaruhi apapun tentang membership Anda. Oke, Anda harus paham dari awal. Oke, saya masuk screen langsung ya. Oke, ini sekaligus yang pertama adalah bagaimana Anda masuk ke akun Anda. Saat seseorang menerima SMS atau Anda menerima SMS, kemudian akan ada di sana username. Ya, di SMS itu username-nya apa? Itulah username yang Anda sepakati di awal, apa yang Anda inginkan. Ya, saya cobakan adalah my heart. Ya, inilah sebuah akun juga, akun baru. Kemudian passwordnya apa? Seperti saya bilang tadi, passwordnya saya samakan untuk semua tim saya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, passwordnya itulah password sementara. Kemudian saya pindahkan 4 huruf yang ada di sini, 4 angka, itu ke kotak yang kosong, 3277. 3277. Oke, saya login. Oke, Bapak Ibu. Ini adalah akun yang baru, yang belum diupdate. Jadi kelihatannya seperti ini ya, kelihatannya masih banyak yang kosong. Kita harus isi. Ya, oke, pertama Anda bisa lihat, itu username sudah kelihatan, yang cetak biru, yang cetak hitam yang tebal, itu berarti itu tidak boleh dirubah, teman-teman. Ya, tidak boleh dirubah. Kemudian yang pertama adalah nama, name, Indengarnyana, business name, Indengarnyana. Otomatis akan sama. Tapi kalau Anda mau rubah business name-nya silakan. Business name akan kelihatan di atas. Kalau saya lihat di sini adalah di atas kanan itu Indengarnyana. Begitu saya ganti nanti dengan hanya Adnyana, itu akan Indengahnya akan hilang. Itu business name ya. Tidak akan mempengaruhi, itu lebih singkat aja Anda. Bahasanya boleh dipilih, Anda mau bahasa apa? Ya, Inggris atau Indonesia. Oke, tapi karena yang saya punya adalah bahasa Inggris, itu otomatis terpatok bahasa Inggris. Kemudian home address, alamatnya Anda harus isi. Ini alamat saya, kemudian Denpasar. Oke. Boleh pakai huruf besar silakan atau kombinasi. Ya. Kemudian kode pos harus diisi ya teman-teman ya. Kode pos harus diisi. Kebetulan di tempat saya adalah 80223. Kemudian bagaimana kalau seandainya Anda lupa kode posnya? Anda bisa lihat di Google, silakan. Seandainya Anda bingung juga, yang penting adalah karena kode pos bisa diganti sama halnya dengan alamat, Anda bisa ganti belakangan. Itu kode posnya yang penting Anda pilih 5 angka. Ya, 5 angka itu sudah bisa. Ya, jangan dikosongin. Kalau dikosongin Anda harus balik lagi. Oke. Ke berikutnya, nomor teleponnya sudah benar, emailnya kalau Anda kita mau ganti silakan ya. Kemudian income tax itu adalah pajak Anda, nomor pajak. Kalau Anda nggak punya dikosongi, kalau punya silakan diisi ya. Oke. Yang berikutnya adalah date of birth.
atau tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Anda pilih. Ini saya contoh aja mempercepat ya. Contoh aja, anggaplah 2000 Januari, tanggal 21 bisa contohkan. Set. Oke. Kemudian, ya. Kemudian kelamin atau jenis kelamin, male, female, wanita atau laki-laki. Yang Anda adalah laki-laki ya, saya pilih. Kemudian, oke, ini adalah bank. Ada isi, Anda harus isi, nggak boleh kosong, teman-teman ya. Anda tinggal pilih saja bank apa, Bukopin contohnya, atau BCA, branch-nya di mana, dan pasar. Oke, di pasar. Kemudian di bawahnya, kotanya juga di pasar. Contoh ya. Sesuaikan dengan yang ada di nomor rekening, di buku rekening ya. Kemudian nomor rekening. Dan yang terakhir adalah nama. Oke, yang ini saya perlu tekankan. Ya, teman-teman, ada beberapa hal yang tidak bisa dirubah seperti yang saya bilang tadi. Salah satunya yang tidak bisa dirubah adalah ACC atau account holder name. Itu adalah nama yang ada di rekening bank. Cukup sering kesalahan ada di sini, ya. Dan kalau kesalahannya fatal, itu akan Anda harus bikin surat pernyataan, kemudian harus kirim nomor rekening, dan Anda harus kena extra charge, Anda harus bayar kalau ada kesalahan yang fatal. Namanya yang bukan nama yang dimaksud ya, kalau fatal. Kalau seandainya Kak saya Inengah Adnyana, kalau saya lupa I-nya itu masih bisa dikoreksi karena orangnya pasti sama, atau mungkin Adnyana di belakangnya Adnyana seperti itu masih bisa dikoreksi ke Jakarta, diedit di Jakarta. Tapi kalau seandainya harusnya adalah Inengah Adnyana, kemudian saya isi Inengah Suadnyana contohnya, itu berarti kan beda orang teman-teman. Dan ini tidak bisa diganti. Kalau Anda ganti, itu Anda harus bikin surat pernyataan dan Anda harus bayar 600.000 ke perusahaan. Itu penting ya. Dan satu hal yang saya perlu kasih catatan buat teman-teman, hati-hati Anda memakai nomor rekening orang lain. Hati-hati. Ya, karena cukup sering ada kejadian di mana saat seseorang itu dapatkan bonus, ditransfer, akhirnya uangnya kok susah baliknya. Ya, itu cukup terjadi. Jadi hati-hati. Tidak semua ada 1-2, tapi paling bagus adalah memang harus atas nama orang tersebut. Kemudian apalagi kira-kira solusinya? Ya, solusinya adalah Anda bisa, Bapak Ibu, nama itu, walaupun mungkin seseorang itu tidak memiliki nomor rekening bank, mereka belum punya rekening bank, ya. Anda boleh isi nama yang di sini, yang Inengahnya itu, nama orang tersebut sesuai dengan KTP-nya. Walaupun belum ada rekening. Ya. Kemudian banknya boleh acak yang mana saja, branch-nya di mana, nomor rekeningnya, karena bisa diganti nanti. Ya. Seandainya sudah berjalan, kemudian orang itu akan bikin nomor rekening saat mau transfer uang, rata-rata hampir semuanya nomor rekening atau nama yang ada di rekening itu adalah sama dengan yang sesuai dengan yang di KTP, teman-teman. Itu udah pasti terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya yang ada di KTP itu atau di rekening bank itu sama, artinya kita tidak mengubah nama, benar nggak? Ya, Anda tidak harus kena uang lagi tambahan untuk mengganti nama. Ya, tapi untuk yang lainnya bisa diganti. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya di edit data. Yang selanjutnya adalah beneficiary first name. Ini adalah untuk pewaris. Yang ini teman-teman Anda boleh isi atau tidak. Tidak masalah ya, boleh diisi, boleh tidak. Ya, dipersilakan. Nanti boleh belakangan mengisinya. Yang berikutnya adalah secret question. Secret question atau pertanyaan rahasia. Ya ibarat apa namanya kayak Anda punya email atau akun yang lain, biasanya Anda juga dimintai seperti ini. Anda tinggal milih salah satunya. Ya, yang mana saja silakan Anda klik yang ada tanda ini yang sebelah kanan ya, atau saya pakai panah.
Yang ini ya. Sebelah kanan, klik. Di sana ada banyak pertanyaan. Yang mana yang seseorang itu pakai. Kemudian ada jawabannya, itu berarti seandainya suatu saat orang itu lupa sekali dengan akunnya, itu dia akan ingat apa kata kunci untuk membukanya. Pertanyaannya akan timbul seperti ini. Tapi ini jarang sekali terjadi teman-teman ya. Biasanya kalau saya samakan semuanya, mempermudah. Yaitu saya ambil di halaman pertama. Where did you meet your spouse? Di mana Anda ketemu pasangan Anda. Ya, kalau saya itu saya samakan. Gitu. Ya, jadi untuk mempermudah ya. Tapi silakan, makanya kalau seandainya Anda tahu sendiri membukanya, itu berarti Anda bisa membuat kode-kode itu sendiri. Oke, saya klik, jawabannya apa? Denpasar. Seperti itu. Ya. Setelah itu, step terakhir adalah new access. Yang ini baru adalah password Anda yang asli, yang selanjutnya Anda pakai. Ya, walaupun password itu bisa diganti ya teman-teman ya. New access itulah password minimal 4 huruf 1 angka, boleh panjang, boleh pendek hanya dengan 5 huruf, kombinasi huruf dan angka ya. Jadi biasanya kalau kita hampir samakanlah di awal untuk orang-orang baru biar nggak bingung. Saya contohnya kayak di Bali kita pakai Bali 1 seperti itu ya. Tapi kalau seandainya Anda sudah mahir dari awal, paling bagus adalah Anda miliki sendiri. Tapi sebaiknya dicatat, diingat, dan jangan terlalu ribet bikin password yang susah, yang sering kali itu kita bingung. Ya, kita lupa dengan passwordnya. Ya, bikin yang sederhana saja. Atau dicatat seperti itu ya. Jadi saya contohkan, saya bikin Bali 1. Oke, Bali 1, kemudian retype access. Saya bikin yang kedua, Bali 1 juga. Ya, saya tulis ulang ya. Kemudian security password. Apa sih itu security password? Itu adalah kode pengaman. Security password diperlukan saat Anda mendaftarkan orang baru, saat ada urusan uang, transfer duit, itu harus memakai security password. Orang boleh buka akun Anda karena mereka tahu aksesnya atau login passwordnya, tapi orang tidak akan bisa mengambil iCash Anda atau memindahkan iCash Anda karena mereka tidak tahu security passwordnya. Ya, jadi menurut saya sih sebaiknya security password hanya dimiliki oleh Anda atau boleh upline Anda yang Anda percaya, silakan ya. Jadi saya tulis coba Bali 2. Oke, kemudian Bali 2. Setelah itu tinggal update. Ya, saya tinggal update, kemudian setelah saya update, saya akan klik di sini ya. Setelah saya klik di sini, Anda akan bisa lihat akun kita baru kelihatan seperti apa ya, yang biasa kita pakai untuk transaksi. Oke. Oke teman-teman ya, begitu saya klik yang update tadi yang paling bawah ya, kemudian baru tampil seperti ini di dashboard Anda. Ya, setelah itu saat Anda membuka akun Anda lagi akan selalu kelihatan seperti ini. Apakah ada transaksi, ada iCash-nya, ada iProduct-nya dan lain-lain teman-teman ya. Jadi itu satu tentang update data ya. Kemudian selanjutnya data Anda bisa dirubah nggak? Bisa. Di sini kita sekaligus
belajar bagaimana Anda bisa mengedit data atau mengubah data Anda. Oke, jadi bagaimana caranya? Anda masuk di garis 3 di HP Anda sebelah kiri atas, itu diklik, itu akan kelihatan tulisan-tulisan menu ini. Akan kelihatan ya. Anda pilih. Ya, Anda pilih yang halaman kedua, My Profile. Ya, My Profile, data saya. Saya klik. Di sini akan ada kelihatan Edit Profile 1. Ya. Edit profile. Yang kedua adalah change password. Change password itu kalau Anda ingin mengubah password Anda, di sini ada current password, password Anda yang sekarang apa. Kemudian new access atau new password yang kedua, dan yang ketiga adalah new password. Ya, jadi itu adalah saat Anda ingin mengubah password Anda, biar Anda lebih aman. Oke, Anda masuk di My Profile. Yang kedua adalah change security password. Saya terangkan ini dulu ya. Sama juga, security passwordnya apa? Anda klik di sini, security passwordnya yang Anda sekarang punya. Setelah itu Anda ganti dengan password apa untuk security passwordnya. Jadi ada di My Profile. Ya. Kemudian, ya sebelum itu, bagaimana kalau seandainya Anda lupa password Anda. Anda lupa password Anda. Nanti saya akan kasih tahu, saya harus keluar dari akun ini. Kemudian, bagaimana kalau Anda lupa dengan security password Anda? Ya, kalau Anda lupa dengan security password, Anda masuk di My Profile, kemudian Anda klik request security password, itu berarti merequest. Kemudian kelihatan nomor teleponnya di sana, yang nggak bisa diganti. Kemudian saya hanya klik submit yang di bawah. Setelah itu saya akan menerima SMS, pemberitahuan untuk security password saya, dan setelah itu saya masuk ke My Profile, kemudian saya akan ubah security password saya. Ya, saya akan masuk yang pertama password yang diberikan oleh perusahaan, yang kedua adalah password yang saya inginkan. Oke, teman-teman ya. Itu kemudian saya akan ke profile, edit profile. Ini sederhana sekali. Anda klik edit profile. Kemudian Anda harus isi security password. Anda isi dulu security password, baru continue. Oke, ya. Continue, kemudian Anda mau ganti apa? Yang paling Anda masuk ke bawah dulu, itu ada tulisan edit profile. Anda klik dulu edit profile yang paling bawah. Anda klik. Sekarang Anda bisa ganti, teman-teman ya. Namanya bisa diganti, bisnis name-nya bisa diganti, banknya bisa diganti, seperti yang saya bilang tadi. Ini banknya bisa diganti, bank apa mungkin contohnya. Kotanya bisa diganti, ini nomornya juga bisa diganti, tapi Anda bisa lihat nama yang ada di rekening tidak bisa diganti. Nah, ini adalah menyangkut keamanan ya teman-teman ya, biar tidak gampang orang mengganti-ganti, akhirnya uang orang hilang ya, biar tidak gampang orang mengambil bonus kita ya, makanya tidak boleh diganti. Oke, kemudian kalau seandainya Anda transfer iCash ke rekening bank, terutama yang silver dan gold ya, Anda harus transfer lewat bank, itu kalau seandainya ada yang salah, banknya salah, kayak kotanya salah, nomor rekeningnya salah, apalagi namanya salah, itu berarti bonus Anda tidak akan tertransfer, akan kembali ke iCash. Sebelum Anda perbaiki dulu, Anda koreksi, Anda cek benar apa enggak, nanti baru transfer ulang. Bagaimana kalau seandainya ada kesalahan nama? Salah nama yang total seperti yang saya jelaskan tadi. Anda bikin surat pernyataan, kemudian di sana ada bukti, buku rekening dan KTP, kemudian Anda bayar 600.000 untuk mengganti nama itu. Makanya perlu hati-hati ya teman-teman yang untuk nama ini. Ya, oke, makanya saya sarankan seperti yang tadi yang di video sebelumnya ya. Kemudian apa yang nggak bisa diganti lagi? Alamat bisa diganti, alamatnya bisa diganti, kota bisa diganti, nomor telepon bisa diganti, oke, email bisa diganti, nomor KTP juga bisa diganti, tanggal lahir dan
jenis kelamin nggak bisa diganti. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Setelah Anda ganti, kemudian di paling bawah itu ada tulisan update. Anda tinggal mengupdate. Oke, update, oke, confirm. Itu berarti saya sudah mengganti profil saya. Oke ya, teman-teman ya. Kemudian, seperti saya bilang tadi, ada change password, kemudian change security password, dan ada request atau minta password security karena Anda lupa security passwordnya, itu artinya request security password. Bagaimana kalau seandainya, ya, seandainya Anda lupa login password, Anda lupa login passwordnya. Oke, bagaimana caranya? Saya log out dulu, ya. Caranya adalah, oke, Anda lupa login passwordnya, masuk ke akun Anda. Gimana caranya untuk Anda mendapatkan password baru? Sebenarnya sederhana teman-teman ya, gampang. Cuman Anda bisa request password baru ke Jakarta via SMS. Kemudian Anda masuk ke akun Anda dulu, ya. Caranya gimana? Kita masuk ke akun Anda, kemudian di sini ada forgot password. Forgot password adalah lupa password. Oke, Anda klik forgot password, kemudian Anda tulis username-nya. Contohnya, Anda kirim lewat apa? Jadi balasan dari perusahaan mau dikirim lewat apa? Lewat email apa lewat SMS? Oke, saya pakai nomor telepon. Klik nomor telepon, kemudian nomor telepon saya. Dan nomor telepon itu adalah tidak boleh nomor telepon orang lain. Nomor telepon adalah sesuai yang ada di akun tersebut. Tidak boleh diganti. Jadi kalau saya lupa Anda nomor teleponnya nggak akan bisa. Ditolak teman-teman. Ya, ditolak. Makanya nomor teleponnya harus yang dipakai saat mendaftarkan member tersebut. Ya. Oke, saya coba 821. Setelah itu, saya isi 4 angka ini, 5225. Oke, ya. Kalau saya klik, oke, yang di bawahnya ada 3 tulisan ya. Ada klik yang paling kanan bawah, retrieve password. Anda klik, setelah itu akan ada tulisan password baru sudah dikirim lewat nomor telepon. Setelah itu gimana caranya? Begitu Anda sudah menerima SMS, password baru oleh perusahaan, Anda masuk ke back to login. Masuk lagi, kemudian masuk lewat password yang baru. Setelah itu, Anda masuk ke My Profile, kemudian klik change password atau rubah password. Yang paling atas, Anda pakai password yang dikasih oleh perusahaan yang baru. Setelah itu, baru password yang Anda inginkan. Ya. Dan satu hal adalah, change password hanya bisa 1 kali dalam sehari. Anda tidak bisa berkali-kali. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya nomor teleponnya hilang? Ya, Anda nggak terima SMS. Gimana caranya? Kita kontak CS Jakarta, kemudian kita kirim KTP orang yang ada di member tersebut, KTP-nya asli, kita kirim fotonya, kemudian Anda akan dikasihkan password atau security password yang baru buat akun tersebut. Ya, oke, teman-teman semuanya, itu dari saya untuk update data, kemudian edit data yang sangat sederhana sekali. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda untuk Anda bisa cepat lebih mahir di bisnis ini. Salam happy, healthy, wealthy. Terima kasih.